tangan yang meriah. Silahkan duduk. Salam. Mari katakan haleluya. Lebih semangat katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji Tuhan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Frankie yang percayakan saya hari ini untuk khotbah di tempat ini, dan ini setelah berkali-kali kami WA ya Bu ya, dan memang sebenarnya tahun ini penuh ya, dan hari ini seharusnya saya ada di Makassar, tapi nggak tahu bagaimana saya memilih tidak jadi pergi dan saya ke tempat ini. Ini saya percaya bahwa Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Boleh katakan amin? Nama saya Ishak Tulus, saya punya istri namanya Jeti Kaligis ya. Sekarang ini lagi pelayanan ke Jawa Timur ya, nanti Rabu baru pulang. Karena Jumat kami mau berangkat ke Lampung melayani seminar keluarga di sana, dan Bapak Ibu saya memilih di track keluarga karena saya pikir begini, kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang kuat, maka gereja ini pasti kuat. Kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang bahagia, maka gereja ini pasti bersuka cita. Ya. Kalau Anda berangkat bekerja dari rumah yang bahagia, maka hasil kerja Anda pasti bagus. Ya. Itu sebabnya harusnya rumahnya orang Kristen itu nggak boleh defisit kebahagiaan. Boleh katakan amin? Harus punya bahagia. Boleh katakan amin? Makanya nanti kalau cari mantu ya, carilah mantu yang bahagia. Kenapa? Karena hanya orang bahagia yang bisa membahagiakan pasangannya. Orang susah mana mungkin bisa membahagiakan. Nyusahin iya gitu. Kalau cari mantu pria yang bahagia. Kalau boleh itu pria yang kaya dan bahagia. Sebab kaya belum tentu bahagia loh, ya kan? Iya. Sama, kalau cari mantu wanita, carilah yang bahagia. Boleh katakan amin? Caranya gimana sih? Kita mau belajar firman hari ini ya. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat 6. Ini konsep keluarga yang paling simpel, mudah dimengerti, tapi enggak mudah dilakukan ya. Tapi harus dilakukan ya. Boleh katakan amin? Siap melakukan katakan amin. Saya bacakan begini Bapak Ibu ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Lebih baik kita baca bersama supaya lewat baca aja kita sudah diberkati. Yang sudah siap membaca boleh katakan haleluya. Mulai kata berbahagialah ya. 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidup, saya ulangi, ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, saya ini sebenarnya pendeta yang tipikalnya itu nggak suka dengan terikat dengan pakaian yang resmi-resmi gitu ya. Saya tadi sebenarnya berangkat itu pengen pakai Levi's gitu. Tapi saya pikir ini gereja namanya Gereja Keluarga Kristus. Ini pasti berohani banget gitu. Ya, makanya saya pakai pakaian pendeta ini ya. Saya biasanya kalau melayani pakai jin yang begitu-begitu. Kenapa?
Karena untuk apa kita nggak bebas memuji Tuhan gitu loh. Boleh katakan amin? Nah Bapak Ibu kalau bicara tentang keluarga, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ini adalah konsep yang paling simpel yang di sana nggak kelihatan ya. Mudah dimengerti dan mudah dipahami tapi nggak mudah untuk dilakukan. Keluarga bahagia ya ini ya kan. Keluarga diberkati ya ini gitu. Keluarga yang sehat ya ini juga gitu. Tapi saya memilih tema strong family, keluarga yang kuat. Kenapa? Karena keluarga yang kuat itu akan melahirkan pelayanan yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan bisnis yang kuat. Keluarga yang kuat itu akan melahirkan generasi yang kuat. Kalau keluarga kuat, apa saja yang dibangun di atasnya pasti kuat. Boleh katakan amin? Nah untuk membangun keluarga yang kuat, saya mau simple aja pagi hari ini ya. Itu ada 3 pilar harus dibangun ya. Next, tolong dibuka. Ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat. Ini nggak boleh nggak, harus ya. Namanya pilar, ini tiang supaya apa? Kuat ya gitu. Nah pilar pertama itu ayat 1. Yaitu hubungan dengan Tuhan harus kuat juga. Boleh katakan amin? Ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini pilar pertama, hubungan dengan Tuhan itu harus kuat. Kuatnya seperti apa? Nyambung, connect. Nah gitu. Orang itu kalau connect dengan Tuhan, saya tadi itu waktu memuji Tuhan itu coba lihat kiri kanan, saya lihat worship leader, singer, semua pemusik itu wajahnya betul-betul menunjukkan kalau mereka lagi menikmati dia nyambung sama Tuhan. Orang kalau nyambung sama Tuhan dari cara dia nyanyi buat Tuhan itu kelihatan. Ya. Orang yang lagi nyambung sama Tuhan, connect sama Tuhan, waktu dengar firman itu dari cara duduknya pun kelihatan. Ya, nggak usah diubah dudukmu, biarin aja begitu, nggak apa-apa. Kan yang tahu Anda nyambung atau tidak, ya kan? Nah, saya mau kasih tahu sama Anda ya, kuatnya kita hubungan dengan Tuhan itu tidak hanya ditandai dengan rajin ibadah, belum tentu. Rajin doa, belum tentu. Rajin baca Alkitab, belum tentu. Rajin melayani juga belum tentu. Tapi bukti yang harus ada, nggak boleh nggak. Orang yang kuat hubungannya dengan Tuhan itu hidupnya takut akan Tuhan, dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu artinya taat firman. Jadi nggak boleh nggak takut akan Tuhan dan taat firman. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Orang yang takut akan Tuhan pasti berdoa. Tapi orang yang berdoa belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah kepada Tuhan. Tapi orang yang beribadah kepada Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Ya, saya lupa bulan apa tahun lalu melayani CLC, Church Leader Conference. Jadi ini konferensi para pemimpin gereja di Brastagi, Sumatera Utara, ya. Saya diberi kesempatan untuk bicara tentang family. Lalu di situ saya ketemu sama anak mentor saya, dan anak mentor saya ini ngomong begini, "Papi, kapan bisa ke tempat saya? Berapa jam dari sini?" 3 jam. Oh, jauh ya. Tahun depan saya bilang gitu. Oh, terlalu lama, Papi. Kenapa? Di tempat saya itu butuh banget seminar keluarga. Wow. Kalau seminar keluarga di mana-mana butuh. Ini masalahnya satu lagi, Papi. Kenapa? Papaku minta kawin. Loh, kenapa enggak dikawinkan? Mamamu sudah mati kok. Boleh. Umur berapa papamu? 70 tahun. Enggak apa-apa. Abraham itu 100 tahun masih punya anak, ya. Terus dia ngomong begini, masalahnya begini loh Papi, nanti kalau dinikahkan takutnya nasib istrinya kayak almarhum mama. Loh, kenapa almarhum mama? Gini Pi, dulu ini anak pendeta ya. Dulu asal papa berdiri di belakang mimbar khotbah, mama juga di bawah berdiri sambil nunjuk-nunjuk papa sambil ngomong, bohong.
Mama diangkat masuk kamar. Asal papa berdiri di belakang mimbar, mama berdiri sambil nunjuk-nunjuk papa. Bohong, bohong. Angkat masuk kamar. Lama-lama mama mati stres. Makanya Bapak Ibu, aslinya kita itu bukan di belakang mimbar. Di belakang mimbar itu banyak orang munafik, kecuali di sini nggak ada ya. Banyak ya kan, makanya aku juga nggak mau di belakang mimbar ya kan. Kenapa? Saya pengennya turun ya, supaya apa? Kumpul dengan orang-orang munafik, jadi sesama munafik kita ngobrol supaya cepat selesai. Hei, aslinya kita justru rumah kita masing-masing. Boleh katakan amin? Jadi bukan gereja, di gereja itu hampir semua orang palsu. Ya. Bapak Ibu pernah nggak lihat pendeta turun dari mimbar, terus disalam-salamin jemaat. Puji Tuhan Pak Pendeta, terima kasih, khotbahnya bagus, aku diberkati. Pernah? Tapi istrinya pendeta itu begini. Kenapa? Karena nggak diberkati. Makanya mulai sekarang kalau ada pendeta khotbah, lihat wajah istrinya. Karena di situ kebenarannya. Saya sebenarnya pengen bawa istriku, tapi dia juga melayani. Tapi nggak usah khawatir Pak, Bu ya. Kami bertanggung jawab. Saya sudah memilih begini. Aku lebih baik tidak diidolakan siapapun, tapi istri dan anak cucuku suka sama aku. Aku lebih baik nggak terkenal di mana-mana, nggak dipuji-puji orang, nggak apa-apa. Yang penting kalau aku di rumah, istri dan anak-anakku, cucu-cucuku kenal aku dengan baik. Boleh katakan amin? Saya kapan itu pulang dari Malang, dapat tiket pesawat itu bisnis. Pelayanannya bagus. Ya. Itu pramugari itu melayani jongkok sambil nanya, Bapak, apakah berkenan makanannya disajikan sekarang? Saya langsung tanya istriku, Mi, iya Pi, kira-kira pramugari begini kalau di rumah melayani suami, begitu juga gak ya? Papi, apakah berkenan? Istriku langsung jawab begini, tai kucing. Loh malah ada istri kalau melayani suami, panggil suami, hei, begitu ada kok, ya kan? Jadi aslinya kita itu bukan di sini, bukan di situ, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sana, tapi rumah kita masing-masing. Boleh katakan amin? Makanya saya mau kasih tahu ya, hubungan kita dengan Tuhan itu harus sampai kepada level takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena takut akan Tuhan itu gini loh. Artinya takut akan Tuhan, ada orang, gak ada orang, dia selalu sadar ada Tuhan. Punya kesempatan berdosa dan bisa berdosa dan mampu berdosa, tetap memilih tidak berdosa. Karena apa? Tuhan lihat. Boleh katakan amin? Dan itu harus dimulai dari pria sebagai kepala rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga itu kalau dipimpin oleh pria yang takut akan Tuhan, kemungkinan besar istri, anak-anaknya juga takut akan Tuhan. Diulangi ayat 4 itu kan? Ya, ayat 4 itu kan diulangi lagi, itu konfirmasi. Demikianlah diberkati laki-laki yang takut. Karena apa? Banyak laki-laki itu nggak takut akan Tuhan. Laki-laki itu kalau nggak takut akan Tuhan bahaya loh. Kenapa? Kalau masih miskin, pegangan Tuhan kenceng-kenceng. Kalau sudah kaya, semua dipegangin. Nah itu laki-laki yang nggak takut akan Tuhan. Loh laki-laki itu cenderung kalau nggak takut akan Tuhan, makin kaya, makin nakal. Gitu kan? Kalau wanita makin nakal, makin kaya, bedanya itu. Dan laki-laki nakal itu biasanya kesangkutnya sama wanita nakal juga, gitu. Bilang sebelahmu, aku kenal laki-laki itu. Kalau sudah bangkrut baru merengek-rengek, biasanya gitu. Nah, saya mau kasih tahu, kalau hubungan keluargamu nyambung dengan Tuhan, seisi rumahmu takut akan Tuhan, maka berkatnya itu ayat 2 itu. Ayat 2 itu akan terjadi dalam rumahmu. Apa ayat 2? Ayat 2 itu berkata begini, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu,
Berarti begini, tangan kita, jerih lelah tangan kita, nggak akan sia-sia, tapi diberkati dan bisa dinikmati bersama keluarga. Jadi kalau seisi rumah tangga itu hidupnya takut akan Tuhan, maka apa saja yang dikelola dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, semua diberkati. Dan bisa dinikmati bersama keluarga. Boleh katakan amin? Saya sekali waktu melayani ke Surabaya, ada satu gereja ibadahnya 4 kali dan ibadahnya keren. Ibadah pertama itu 10.000, kedua 15.000, ketiga 5.000, keempat 10.000 lagi. Jemaatnya hampir 50.000. Gereja terbesar di Asia Tenggara. Kapasitas gedungnya 25 atau 35.000 gitu, saya lupa ya. Nah, pagi-pagi jam 6, setengah 6 saya sudah duduk di lobi hotel. Karena jam 6 pagi ibadah pertama dimulai. Tiba-tiba muncul seorang pria tua, pendek, lebih pendek dari saya. Pak Ishak ya? Betul. Saya yang jemput Bapak? Oke, saya ikuti. Sampai di parkiran hotel. Ternyata dia sendiri loh yang bawa mobil. Sudah tua, pendek ya. Bawa mobilnya itu Fortuner. Jadi kasihan naiknya kayak naik pohon gitu, gelayotan. Orangnya kan pendek ya kan. Tapi begitu bawa mobil, aku dibikin gemeteran. Kenapa? Ngebutnya itu, aduh nggak ketulungan Bapak Ibu. Saya bolak-balik gitu ya kan. Kalau beberapa tahun lalu Anda pernah lihat di televisi, ada Fortuner warna hitam di Surabaya, nyebur di kali, nah dia ini ya. Tapi bukan bawa saya waktu itu ya. Nah di jalan dia cerita sama saya, pria ini ya. Dia ngomong begini, Pak Ishak, saya dulu tamat SMA, langsung menikah Pak. Dikuliahkan sama papa saya jalani 1 semester, saya keluar, saya nikah. Tapi saya bertanggung jawab Bapak. Saya membangun kehidupan, prinsip saya begini ya. Pokoknya setiap jam 4 pagi saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan, saya cari Tuhan. Jam 6 pagi saya mulai bekerja. Prinsip saya sungguh-sungguh dengan Tuhan dan sungguh-sungguh dengan apapun yang dipercayakan Tuhan. Saya membangun karir saya itu Pak Ishak. Saya mulai dengan menjadi sopir bemo. Saya kaget. Ini pria ganteng. Orang Chinese putih banget. Terus ganteng. Orang ganteng itu walaupun tua, sisanya di wajahnya kan masih ada. Ya kan? Kalau orang jelek lebih tebel sisanya. Ini ganteng ya kan? Dalam hatiku keren ini orang loh. Ganteng mau jadi sopir bemo ya kan? Kan jarang begitu. Di Bogor ada orang wajah kayak bemo, nggak mau jadi sopir bemo. Ini ganteng ya kan? Saya jalani itu dengan sungguh-sungguh Pak Ishak. Dan saya ditambahkan usaha ini, kerja ini, kerja ini. Pak Ishak, hari ini rumah saya 40 Pak Ishak. Oh, rumah apa perumahan itu Pak? 40 loh ya kan? Satu rumah di Perth, satu rumah di Kanada. Dan hampir setiap rumah saya itu Pak Ishak ada kolam renangnya. Jadi Pak Ishak, kalau cuman mau diberkati secara materi, saya bukan paham teologi kemakmuran, bukan. Apapun bagi saya nggak apa-apa, yang penting sentralnya Yesus. Boleh katakan amin? Nah, sebenarnya gini Pak Ishak, yang penting orang ini hidupnya takut akan Tuhan dan kerjanya benar, pasti diberkati. Dan betul loh, sekarang ini di Pakuwon Mall, Surabaya Timur, Surabaya Barat maksud saya. Itu ada anak muda, sekarang usianya 30 tahun, mendirikan sebuah gereja. Usianya 30 tahun, tapi jemaatnya ribuan. Ya, kalau Anda lihat di YouTube. Nah, saya salah satu pengkhotbah di situ. Saya mau kasih tahu, yang saya ceritakan tadi, engkongnya. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu, ternyata. Orang itu kalau hidupnya takut akan Tuhan, berkatnya itu bisa turun-temurun, langgeng begitu. Makanya kita harus takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Berkat kedua begini, ayat 2 ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, ya, berbahagialah engkau dan yang kedua kebahagiaan. Jadi yang Tuhan masukkan ke dalam keluargamu adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu pada dasarnya Bapak Ibu, bukan karena rumah besar, bukan karena mobil bagus, bukan karena uang banyak. Ada orang mobil bagus, tapi istri di sebelah kiri enggak bahagia. Malah wajahnya stres. Kenapa? Karena suaminya kalau bawa mobil enggak pernah nginjek rem.
Zzz, malah istri di sebelah kiri nggak ada remnya, bolak-balik ngerem. Yesus Tuhan tolong, darah Yesus, darah Yesus. Buat apa mobil bagus? Tapi ada juga yang stres suaminya malahan. Kenapa? Suami bawa mobil, tapi istri yang kontrol, ya kan? Awas, awas, rem, rem. Kiri dikit, awas, awas. Sampai ada suami akhirnya, sudah kamu aja bawa mobil. Ada. Nah yang ketawa itu pelakunya, ya. Yang diem aja itu belum punya mobil, dia nggak tahu rasanya stres di mobil. Bukan mobil Pak kebahagiaan, tapi bahagia itu hanya turun kalau seisi rumah itu hidupnya takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Ya. Terus berikutnya ayat 2 bagian terakhir, dan baiklah keadaanmu. Jadi keadaannya baik-baik rumah tangga itu. Ya, bukan masalah ekonominya saja, tapi keadaan rumah tangga itu baik-baik. Nah, kalau rumah tanggamu baik-baik, ngadepin situasi seburuk apapun, Anda tetap menang. Kenapa? Karena keluarga baik-baik. Dan Anda kalau tanya keluarga baik-baik, jangan tanya sama pria. Saya bolak-balik kecelek tanya sama pria. Ya, Pak, apa kabar? Puji Tuhan baik Pak Ishak. Gimana keluarga? Tuhan tolong Pak Ishak, semua baik-baik. Ya. Tapi begitu itu tadi ternyata kalau disurvei hasilnya, enggak semuanya. Tapi hasil survei kebenarannya hanya 25%. Begitu yang ditanya istrinya, Bu, apa kabar? Gimana keluarga? Aduh, mati aku Pak Ishak. 75%. Makanya harus dua-duanya mengatakannya. Boleh katakan amin? Jadi pilar pertama enggak boleh enggak, hubunganmu sama Tuhan harus menghasilkan hidup yang takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Pilar kedua ayat 3 bagian A, hubungan suami istri harus kuat juga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Ya, istri itu harus menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Tapi ada pria ditanya temannya, bro, ya istrimu kayak pohon apa? Semak belukar gitu. Kenapa? Karena seperti pohon anggur yang subur, tapi bukan di dalam rumah, di luar rumah. Kalau di kantor excellent, di gereja luar biasa, ya nyambut suami orang jadi terima tamu keren, senyum gigi 16 keluar semua. Apa kabar gitu ya kan? Tapi di rumah enggak seperti itu. Makanya urusannya adalah rumah. Boleh katakan amin? Jadi hubungan suami istri itu harus kuat. Boleh katakan amin? Dan hubungan ini, hubungan suami istri ini adalah hubungan yang paling sulit dari semua hubungan. Saya hari-hari ini sering ketemu orang dan ngomong begini, Pak Ishak, kenapa ya kami ini suami istri, kalau ngobrol gitu, ujung-ujungnya pasti bertengkar. Mau ngomong apa saja, ujungnya pasti bertengkar. Ya saya bilang, memang ngobrol sama istri sendiri itu sulit bro. Kalau sama istri orang gampang. Sampai berjam-jam nggak masalah, besok diulang nggak masalah lagi. Kenapa? Karena istri orang. Kenapa kalau istri orang? Kan kalau ngobrol sama istri orang itu kan tidak membicarakan tagihan listrik, tagihan air, tunggakan mobil, nggak membicarakan gitu ya kan? Sama, istri juga gitu. Kalau kasih masukan kepada suami susah didengar. Tapi kalau kasih masukan suami orang mudah diterima. Ya kan? Bilang sama orang sebelahmu, jangan pura-pura enggak dengar, ini penting. Boleh katakan amin? Sekali waktu Bapak Ibu saya bikin seminar keluarga. Saya tadi sudah ngobrol di kantor 4 orang ya kan, asik banget ya kan. Karena kalau sudah ngobrol suami istri itu asik banget pokoknya. Ya, saya bikin seminar keluarga, saya pisah, suami saya sendirikan, istri saya sendirikan. Saya masuk ruang suami dan saya tanya begini, bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang menyesal menikah sama wanita yang sekarang sudah jadi istrimu? Boleh angkat tangan. Mumpung istrimu nggak ada di sini ya. Saya nanti nggak tanya di sini ya. Nanti saya nggak ngomong-ngomong, saya bilang itu. Kita doa saja setelah itu. Boleh angkat tangan yang menyesal.
Wih, ternyata banyak yang angkat tangan ya. Saya tanya sama pria paling depan. Ya, ibu-ibu gak usah tanya suamimu nanti ya, malah persoalan. Saya tanya pria paling depan, Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Pak Ishak, istri saya keras kepala. Kalau nggak keras bukan kepala Bapak ya. Saya nggak jawab yang aneh-aneh, jawab simpel-simpel aja. Saya ke tengah, yang tadi angkat tangannya paling tinggi. Ya. Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Istri saya itu kayak radio rusak Pak. Loh maksudnya apa? On off-nya sudah dol nggak bisa off lagi Pak. Maksud Bapak apa? Pagi bangun tidur melek matanya, jeplak juga mulutnya. Sepanjang hari mulutnya begini Pak Ishak. Gimana? Begini. Normal itu, yang gak normal itu kalau mulut istrimu begini gak balik lagi. Kalau masih begini normal, ya kan? Saya ke belakang, yang tadi juga angkat tangan, paling tinggi juga. Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Pak Ishak, istri saya biar wanita Pak. Tidurnya itu ngoroknya kayak gempa bumi Pak. Loh, masa sampai kayak gempa bumi? Betul Pak Ishak, bantal guling itu bisa gelundung gara-gara ngoroknya istriku loh. Masa sampai segitu Bapak? Betul Pak Ishak. Pak Ishak aja belum pernah tidur sama istriku. Lah ngapain aku tidur sama istrimu? Ya. Terus pagi bangun tidur Pak, kentut. Enggak bunyi tapi baunya Pak. Kamar penuh bau kentut dia. Mau keluar dulu, maksud saya kentut di luar. Ini enggak Pak, dus gitu terus keluar. Saya bilang bagus, enggak perlu obat nyamuk. Saya enggak banyak ngomong, tak ambil istriku, tak taruh di depan para pria itu. Ya. Terus tak suruh duduk istriku di situ. Terus saya ngomong begini, Bapak, perhatikan ya, ini istriku. Di tengah jemaat yang saya layani, wanita yang lebih cantik dari istriku banyak. Yang lebih pintar dari istriku ada. Yang kalau pimpin pujian lebih bagus dari istriku juga ada. Yang bisa khotbah lebih rapi dari istriku ada juga. Tapi paling pas buat saya hanya dia. Jadi para pria mulai sekarang kalau lihat istrimu, Anda mesti lihat bahwa itu yang Tuhan pasang dan itu paling pas buat Anda. Coba para pria. Coba para suami sekarang, suami dengerin. Coba lihat istrimu sekarang. Itu paling pas. Kalau di luar sana ada wanita yang lebih baik dari istrimu, lebih ini, lebih itu dari istrimu, percayalah dia nggak mau sama kamu. Maksudnya gini, nggak pas sama Anda. Kan itu istri orang, ya kan? Dan Anda juga kan melihatnya dari jauh, nggak dari dekat. Dan nggak tiap hari. Coba kalau tiap hari, mirip istrimu. Hanya dari jauh aja Anda ditipu, ya kan? Makanya mulai sekarang jangan bandingkan istrimu dengan siapapun. Boleh katakan amin? Saya nikah 30 tahun, Bapak Ibu, istriku meninggal. Kemudian 2 tahun setengah kemudian saya nikah lagi. Istri saya yang pertama itu orang Kupang, kulitnya hitam. Anak saya coklat semua, ya kan? 2 anak saya ya. Terus sekarang nikah lagi sama orang Manado, ya. Bawa anak 4. Second married itu jauh lebih sulit. Saya tadi sudah ngomong di ruang kantor tadi. Nikah lagi itu bukan cari pengganti. Kenapa? Karena istriku yang lama tidak tergantikan. Satu-satunya. Yang sekarang pun juga begitu. Enggak ada duanya. Enggak ada bandingannya. Makanya nikah lagi itu new season. Musim yang baru dengan orang yang baru dan membangun kembali. Istri saya yang pertama 30 tahun dan dia pernah itu Debbie ya, nah, itu saksinya. Dia kenal banget karena dia anak mentor istri saya. Dia pernah bersaksi di mimbar, dia ngomong begini, seandainya hidup ini bisa diulang sekali lagi, saya akan tetap memilih menjadi istrinya Ishak Tulus. Yang sekarang 4 tahun, saya beberapa waktu lalu tanya begini, Mi, sudah 4 tahun kita nikah, sudah pernah bertengkar belum? Puji Tuhan belum, Papi. 4 tahun belum bertengkar, itu bukan mujizat Pak. Takluk firman, jalani firman. Kami salah satu komitmennya, kalau salah satu marah, satu jangan ikut marah. Yang buat berantem itu kan dua-duanya marah. Ya kan? Satu mesti waras dulu. Kamu yang belum nikah dengerin baik-baik. Jangan nikah sembarangan. Kenapa? Karena orang yang paling susah dinasehati, itu orang yang lagi jatuh cinta. Ya. Orang jatuh cinta itu tiba-tiba ada saraf yang tidak normal. Nanti begitu nikah langsung normal masalahnya, ya kan?
Makanya kalau pacaran jangan backstreet ya, jangan sembunyi-sembunyi, cerita sama orang tua, terus dengerin orang tua. Kenapa? Orang tuamu sudah punya pengalaman. Apalagi kalau mamamu cerewet, dengerin. Kenapa? Mamamu sudah punya pengalaman, bolak-balik dikadali sebelum nikah. Ya. Terus kalau papamu ikut cerewet juga, dengerin juga. Kenapa? Kadal tua, ya kan? Dengerin, ya. Gitu. Ya, nah. Saya akhirnya masuk juga di ruang wanita, saya tanya sama ya, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang menyesal menikah sama pria yang sekarang sudah jadi suamimu? Boleh angkat tangan, nanti kita berdoa. Waduh, ternyata lebih banyak. Ya, yang paling depan saya tanya, Bu, kenapa menyesal? Aduh Pak Isa, kalau bukan karena anak, saya sudah nggak tahan Pak. Saya bertahan ini hanya karena anak Pak. Kenapa? Suamiku itu aneh. Dalam hatiku juga begini sih. Ya memang kamu cocok buat pria aneh itu dari bentukmu ini. Pokoknya pas saja ya kan. Terus suamiku itu ya tanya dijawab salah. Nggak ditanya lebih salah lagi. Saya belum jawab apa-apa baru angkat muka. Di belakang beberapa orang angkat tangan. Pak Ishak ya boleh nggak tuker tambah? Loh tuker tambah. Ayo sekarang begini. Hubunganmu suami istri harus dibenerin. Boleh katakan amin? Caranya gimana? Ini 4 tanda hubungan suami istri yang bener itu kayak gini. Yuk tolong next multimedia. Tandanya kalau rumahmu bener, hubunganmu suami istri bener, numpuk itu ya. 1, bisa dinikmati. Jadi usahakan Anda itu membawa rasa nikmat ke dalam rumah. Gitu. Jangan bawa persoalan. Gitu. Boleh katakan amin? Suami bisa menikmati, istri bisa menikmati, semua bisa menikmati. Kalau salah satu tidak menikmati, berarti rumah tanggamu harus dibenerin. Ya. Hubunganmu harus dibenerin. 2, nanti kalau saya kesini lagi kita kupas hubungan suami istri lebih dalam lagi. 2, memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Jadi suami istri itu nggak boleh hanya yang penting-penting saja. Karena apa? Kalau yang penting-penting saja itu bukan rumah tangga, kantor kabupaten. Jadi ada guyon, ada bakusedo, cekakakan, begitu. Boleh katakan amin? Komunikasinya itu sampai cair. Makanya mulai sekarang ini PR-nya ya. Yang paling pertama Anda harus betulin adalah caramu bicara sama pasangan Anda. Kan banyak kita bicaranya ngawur. Pulang kerja istri tanya, baru pulang Pak? Sudah tahu tanya. Nah itu nggak benar itu ya kan. Papa sudah makan, di jalan makan batu. Nah itu juga nggak benar. Lucu lagi ditanya ganti nanya, Papa sudah mandi? Kalau belum kenapa? Kenapa kamu tanya-tanya terus? Sudah mulai sekarang betulin caramu bicara. Baru pulang Pak, kan enak ya kan? Sampai enggak? Lumayan Mama. Sudah makan belum? Belum. Karena baik-baik, istri baik-baik juga. Buka kulkas, yang ada cuman telur. Ceplokin telur 5. Makan telur sekaligus 5, kalau hatimu bahagia. Enggak akan kolesterol. Biar 1 kalau marah-marah terus ya. Telur terus. Lama-lama netes itu telur. Ya, pencret baru tahu ya kan. Papa sudah mandi? Belum Mama. Ya udah yuk. Mandi bareng Mama, nanti Mama gosok punggungmu. Yang gemuk-gemuk itu nggak bisa loh gosok punggung sendiri. Dan mandi sama istri itu menyehatkan jantung. Kalau mandi sama istri orang, merusak jantung istri. Nggak apa-apa. Suami istri itu mandi bareng itu nggak apa-apa ya. Jadi ayo ngobrolmu itu yang enak gitu loh. Saya sampai sekarang masih suka guyon. Kalau rumah tanggamu sudah nggak ada bagusedo, nggak ada guyon, berarti Anda sudah sakit itu. Harusnya ada guyon. Istriku itu sampai ngomong begini loh Pak. Pak kamu itu kalau di rumah sampai anjing pun ikut bahagia. Gitu harusnya. Terus yang ketiga, saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Suami istri itu enggak boleh ada rahasia. Termasuk kode PIN HP. Itu harusnya suami istri tahu. Nah ketawa itu artinya ada ya kan. Harus tahu ya kan. Loh saya kalau pulang dari mana-mana, HP-ku 2, tak geledakin aja di atas kasur, di atas meja. Mau istriku buka-buka, nggak masalah. Colek sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, ini penting. Amin. Sebab suami istri itu memang harus terbuka, nggak boleh ada rahasia sama sekali.
sampai di keuangan. Harus begitu. Terbuka. Anda ngasih orang tua, dua-duanya tahu. Ngasih mertua, dua-duanya tahu. Dan jangan pelit sama mertua. Ya. Nanti kalau Anda lihat di Lukas 12 ayat 53, salah satu perusak hubungan suami istri itu adalah ibu mertua. Walaupun gitu ya, bapak mertua kayak nggak ada, cuma ibu mertua. Saya kemarin khotbah di tempatnya Debbie sebenarnya diminta suruh bawa tentang mertua, mertua. Tapi saya cuma singgung aja, ngapain urusin mertua terus ya kan. Yang terakhir, saling membangun dan bukan saling meruntuhkan. Bapak Ibu harus tahu loh ya, Anda itu punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Pasanganmu punya kelebihan juga punya kekurangan. Tapi sekali waktu ada pria ngomong begini, Pak Ishak, istri saya itu goblok Pak. Loh kok bisa? Kalau diajak ngomong nggak nyambung Pak. Saya ngomong apa, jawabnya apa, goblok dia itu. Saya bilang kamu berarti lebih goblok dari istrimu. Loh kok bisa Pak? Iya bisa. Goblokmu itu sudah tahu perempuan goblok kamu nikahin. Nah itu. Jadi kalau ada pria-pria suka ngomong goblok sama istri, gak usah ngomong deh, batin aja. Istrimu lebih goblok dari Anda. Saya mau kasih tahu, justru Anda lebih goblok. Kenapa? Sudah tahu perempuan goblok kok dinikahin ya kan? Akhirnya tiap malam tidur sama wanita goblok. Lahirlah anak-anak goblok. Karena bapaknya lebih dulu. Sudah, saya mau kasih tahu ya. Nanti kapan-kapan kita bicara ini lebih dalam. Tapi yang pasti langkah pertama, betulin caramu bicara, caramu jawab juga, ya gitu. Yang ketiga, pilar ketiga, hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Ini juga harus kuat. Ya, anak-anakmu akan menjadi seperti tunas zaitun sekeliling meja. Ini yang ngomong ini Daud loh Bapak Ibu. Tapi nanti kalau Anda cek Alkitab, Daud itu walaupun bisa bicara begini, tapi anaknya semua bermasalah, ya kan? Daud itu hebat di karir, tapi enggak hebat di anak-anak. Kenapa? Jawabnya simpel, karena Daud pada waktu kecil enggak pernah diurus papa mamanya. Itu penyebabnya, makanya ngurus anak itu penting. Boleh katakan amin? Iya, Samuel nabi yang hebat, tapi anak-anaknya semua jahat di mata Tuhan. Kenapa? Samuel hebat di pelayanan, tapi enggak hebat di anak-anak. Ya sama jawabannya, Samuel pada waktu kecil enggak diurus oleh papa mamanya. Diurus oleh Imam Eli di rumah Tuhan. Jadi anak hebat, anak berkarakter, anak bertumbuh tidak dari gereja tapi dari rumah. Bukan sekolahnya di mana, tapi orang tuanya seperti apa, itu penting. Nah orang tua itu perlu memberi 3 hal. Yuk, ini ya. Ini waktunya habis ya Pak, sebentar lagi ya Pak ya. Sebentar lagi ya. Agak ketir-ketir juga saya karena saya biasa khotbah di GSJS Pak, gereja 1 jam saja. Jadi saya harus hemat waktu juga. Nah, anak kita itu butuh ini. 1, afirmasi identitas. Karena apa? Anak yang tidak mengenali dirinya secara benar, dia nggak akan pernah kenal Tuhan juga secara benar. Nah, anak kalau sudah krisis dengan dirinya sendiri, krisis ke dalam, krisis juga ke atas. Krisis ke depan, gak punya cita-cita. Nanti pulang dari sini, tanya anakmu, cita-citamu apa? Kalau gak bisa jawab, berarti Anda harus benerin memberi identitas kepada dia. Anak harus tahu dirinya siapa. Apa sih identitas itu? Identitas itu gini loh. Contoh, sekali waktu ada anak pulang sekolah, nangis dia teriak-teriak, wuh, terus papanya begini, hei, kamu laki-laki, gak boleh nangis. Kayak perempuan. Nah seolah-olah yang nangis itu hanya perempuan. Ini identitas yang salah. Akhirnya laki-laki gak jadi laki-laki yang benar. Laki-laki yang benar itu gak akan tahan tangisnya. Dia harus menangis. Kapan dia harus menangis? Boleh katakan amin? Justru laki-laki yang tidak pernah nangis itu nanti pinter bikin nangis istrinya. Biasanya gitu. Biarkan nangis ya kan. Terus wah anak ini tambah kenceng. Dia, wah. Ada apa? Aku dibully sama teman-teman, Papa. Dibully seperti apa? Aku dibilang seperti banji, Pak. Nah, harusnya papanya kasih identitas. Nah, kamu itu bukan banji, kamu laki-laki. Tuhan ciptakan kamu laki-laki dan kamu di tangan Tuhan itu spesial, gak ada duanya. Rancangan Tuhan masa depan bagimu itu luar biasa, masa depan yang penuh pengharapan dan penuh damai sejahtera. Papa mengasihi kamu, Mama juga mengasihi kamu. Selesai.
Lah ini papanya malah enggak ngomong begini. Ya memang kamu kayak banci. Jadi banci beneran. Maksud saya hati-hati dengan mulutmu. Karena apa? Label yang Anda beri tiap hari itu akan menjadi identitas. Dan sebagaimana dia identitasnya, begitu karakternya. Ya, anakku dari istriku sekarang ini 4. Ya. Nomor 3 nakal, Pak. Tapi saya sayang dia. Ya. Almarhum suaminya istri saya itu orang Ambon, kulitnya agak hitam. Istriku dulu orang Kupang, kulitnya agak hitam. Yang hitam-hitam sudah pulang ke surga, sekarang kami terusin berdua ya. Saya besarin anak-anaknya ini nggak gampang, Pak. Yang nomor 3 itu tatonya penuh. Kenapa? Dulu nggak diberi identitas, akhirnya bangun identitas sendiri. Kalau pakai tato pasti lebih hebat. Yang begitu, tato nggak apa-apa, asal jangan dijadikan identitas. Ya gitu. Identitas itu penting. Boleh katakan amin? Anakmu harus punya identitas yang kuat. Siapa dirinya, jangan beda-bedakan satu dengan yang lain. Karena masing-masing identitasnya jelas. Yang kedua, anak kita butuh afirmasi value. Apa itu? Kingdom value, nilai kebenaran, kasih firman. Musa mengatakan ajari anakmu berulang-ulang. Pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu bangun, dan seterusnya. Berulang-ulang. Ya, sekali waktu cucu saya kejepit di bawah kolong kursi, saya mau tolongin. Papanya ngomong begini, anak dari anak pertama ya, jangan ditolongin Pak. Loh kamu tega, bukan masalah tega Pak. Itu ada pelajarannya itu. Apa pelajarannya? 1, belajar sabar. Dia berjuang tuh mau keluar ya kan. 2, belajar tahu hidup ini ada persoalan. 3, belajar percaya ada jalan keluar. Begitu bisa keluar, sama papanya diangkat, Cece memang pinter. Gitu. Ternyata anak kecil itu asal persoalan diangkat. Nanti besar nggak mau persoalan, nggak mau sulit. Dan menyulitkan Anda. 3 itu penting. Dan saya kalau parenting biasanya, keluhannya begini, Pak Ishak, kami suami istri sudah memutuskan, mendidik anak itu begini Pak, tapi Pak opa omanya Pak semua diubah, yang kami nggak boleh, opa omanya boleh. Ajak sekalian opa oma parenting. Kenapa? Karena opa oma itu memang dia pemberi kasih sayang yang berlimpah-limpah, tapi opa oma bukan pendidik. Pendidik itu papa mama. Opa oma itu justru kadang-kadang nggak semuanya, menjadi penjahat yang penuh kasih sayang. Makanya nggak tega saya tadi ya kan. Itu makanya jangan sering dititip dingkongnya ya. Kehilangan nanti Anda ya kan. Gitu. Termasuk begini Pak, sekali waktu saya ke Jember mampir ke rumah anak mentor saya. Saya lihat jamnya itu kok cepat. Bun, ya Pi, kok jam kamu lebih cepat setengah jam? Iya Pi, karena kalau nggak dimajukan itu si Noni itu sekolahnya terlambat terus. Saya bilang mundurin, kamu sedang ngajarin bohong ini, nanti dia bohongin kamu loh. Termasuk Anda yang memajukan jam, pulang dari sini mundurin karena itu bohong, gak jujur. Ya kan? Itu. Value. Yang terakhir adalah afirmasi potensi. Jadi Anda harus tahu nih potensi anakmu apa. Itu Pastor Michael Gunawan yang saya bilang di Pakuan Surabaya Barat tadi Pak, sama papanya dipaksa sekolah dokter, sekolah, selesai. Begitu selesai ijazahnya kasih papanya, ini Pak ijazahnya, udah selesai, aku nggak mau jadi dokter, aku mau jadi pendeta. Pakai Tuhan sekarang. Makanya jangan paksakan anakmu menjadi seperti yang Anda mau, tapi biarlah jadi seperti yang Tuhan rancang. Kalau orang tua paksa anak itu sama dengan merusak karakternya, juga berikut rancangan Tuhan dalam dirinya. Sudah Anda mengawal aja sampai anakmu betul-betul rilis. Anak saya 2 Pak, tapi secara prinsip sudah lebih hebat dari saya. Karena apa? Saya mentor Pak, saya muridkan. Menyekolahkan anak itu gampang, tapi memuridkan anak gak gampang. Anak saya yang pertama pendeta dan sudah lebih pendeta dari saya. Yang wanita lebih pintar dari saya. Intinya anakmu harus menjadi lebih hebat dari Anda. Caranya gimana? 3 hal ini. Identitas, value, potensi. Harus diafirmasi terus-menerus. Boleh katakan amin? Kalau keluargamu diberkati, usahamu pasti diberkati. Pelayananmu juga pasti diberkati.
Boleh katakan amin? Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Musik, singer kita nyanyi bersama-sama.